Selamat pagi PA. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Halo adik-adik, selamat pagi. Di sini Kak Anggita, Kak Matthew, dan Kak Ale sangat senang karena masih bisa mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online pada hari ini. Nah, Kak Matthew, Kak Gita, dan Kak Ale percaya bahwa adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti ibadah IMPA pagi hari ini. Betul Kak Matthew. Nah sekarang sebelum kita mulai ibadahnya, Kak Gita mau ajak adik-adik untuk saat teduh. Gimana sikap saat teduhnya? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Pagi Hari Siang Hari. Pagi hari, siang hari, Yesus selalu di hatiku. Sore hari, malam hari, Ia menjagaku. Ku cinta, 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 cinta. Sayang, 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 sayang. Haleluya. Adik-adik, sekarang Kang Gita mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih dapat mengikuti IMPA online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami supaya kami dapat beribadah dengan baik, mendengarkan cerita, serta membuat aktivitas dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Nah adik-adik, sebelum bermazmur, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 139, Alkitab Mengisahkan.
Adik-adik, sekarang Kang Gita mau mengajak adik-adik untuk membaca Mazmur. Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 89 ayatnya yang kedua sampai dengan yang keenam. Sekali lagi, Mazmur pasal 89 ayatnya yang kedua sampai yang keenam. Jika sudah terbuka, sekarang Kang Gita mau kasih tahu adik-adik cara membacanya nih. Nah, bagian yang tercetak keluar dibaca oleh Kang Gita, dan bagian yang tercetak ke dalam dibaca oleh adik-adik dibantu dengan Kak Matthew. Mari bermazmur. Mazmur 89, ayatnya yang kedua hingga ke-6. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-menurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Dan membangun tahtamu turun-menurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Demikian pembacaan Mazmur. Nah adik-adik, untuk merespon bacaan Mazmur, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 265, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, sekarang kita mau pisah kelas, tapi sebelum pisah kelas kita akan mendengarkan video pengumuman. Halo adik-adik, senangnya bisa tetap beribadah bersama walau kita ada di rumah masing-masing ya. Nah, kali ini kakak mau memberikan pengumuman PA untuk kita semua. Pengumuman yang pertama, untuk IMPA minggu depan kita masih menggunakan video seperti ini ya. Jadi adik-adik bisa tetap beribadah di rumah aja. Pengumuman yang kedua, kegiatan PA Pelita seperti paduan suara, futsal, dan tarian daerah masih belum bisa berjalan ya. Untuk info selanjutnya nanti akan disampaikan lagi. Ditunggu ya info selanjutnya. Pengumuman yang ketiga, adik-adik di dalam ibadah ini tetap ada persembahan IMPA ya.
dengan cara masukkan persembahan adik-adik ke dalam amplop, lalu tuliskan tanggal IMPA hari ini ya. Nanti persembahannya bisa diserahkan orang tua dan orang tua bisa menyerahkannya ke gereja melalui transfer bersamaan dengan persembahan ibadah hari Minggu dewasa. Pengumuman yang keempat, kita harus selalu jaga kesehatan ya adik-adik. Rajin cuci tangan dengan baik dan benar. Istirahat yang cukup dan mari kita mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi ya. Nah, untuk yang terakhir, yuk kita selalu berdoa supaya adik-adik dan keluarga juga kita semua bisa bertemu lagi di gereja dengan keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Demikian pengumuman PA minggu ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Sebelum mendengarkan cerita, mari kita bersatu dalam doa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang indah ini. Sekarang kami ingin mendengarkan cerita. Berkatilah Kakak Dinda yang akan bercerita dan juga berkatilah kami agar kami dapat bisa mendengarkan cerita firman Tuhan minggu ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Sekali lagi lebih keras. Apa kabar PA? Bersuka cita. Yes, yes, yes. Hari ini Kakak Dinda mau cerita tentang taat. Apa adik-adik? Taat. T-A-A-T. Taat. Nah, sekarang kita buat huruf taat pakai jari ya. Coba tunjukin jarinya. Digoyang-goyang. Kita akan bentuk huruf taat. Tadi huruf pertama apa? T. Nah, kita bentuk pakai jari. T, huruf T. Angka 1, terus adik-adik tutup. Jadi deh huruf T. Terus abis T apa tadi? A. Nah, kalau A kayak begini adik-adik. Bisa? Terus abis A apa? Huruf A lagi. A-nya ada 2 kalau kita mau nulis taat. Terus huruf yang terakhir apa? T lagi. Mana tadi huruf T-nya yang tadi? Ya, jadi kalau mau nulis taat gimana? T, A, T. Taat itu apa sih adik-adik? Taat itu ketika kita menunjukkan kalau kita itu melakukan maunya Tuhan. Kakak Dinda ada lagunya loh. Yuk kita sama-sama belajar lagunya.
Adik-adik nanti bisa minta tolong mama papanya ya, kalau misalnya adik-adik mau belajar lagi lagu yang tadi. Nah, kayak lagu tadi, pembacaan kita minggu ini adalah cerita untuk umat tentang hamba yang taat. Gambaran tentang hamba yang taat merupakan bagian yang mengajak umat untuk menyadari bahwa umat pilihan Allah seharusnya menjadi hamba yang taat. Tetapi adik-adik, umat tidak taat karena umat memberontak perintah Allah. Umat tidak mengikuti perintah Allah. Padahal di lagu tadi, taat itu apa? Kalau kita dengar-dengaran sama Tuhan dan juga melakukan nasihat atau perintah Tuhan. Umat tidak melakukan itu semua. Hamba Allah yang taat itu orang yang mau hidup sesuai perintah Tuhan. Hamba yang taat akan diberikan kemampuan oleh Tuhan. Kemampuan apa saja ya adik-adik? Ada 2. Yang pertama, kemampuan untuk berbicara tentang firman Tuhan. Jadi bisa cerita tentang firman Tuhan. Yang kedua, kemampuan untuk memiliki ketajaman dalam mendengarkan firman Tuhan. Kedua kemampuan ini cuma ada di dalam hidup hamba yang taat. Selain itu, ketaatan kita kepada Tuhan akan membantu kita merasakan pertolongan Tuhan. Jadi kita tidak pernah takut apapun karena kita percaya bahwa Tuhan pasti ada untuk menolong kita. Nah, adik-adik, ayo, Tuhan mau kita menjadi hamba Allah yang taat juga. Adik-adik harus mendengar nasihat mama papa, mendengar dan melakukan firman Tuhan, dan harus tekun ikut IMPA. Ketekunan itu semua akan membantu kita menjadi hamba Allah yang apa? Yang taat. Demikian cerita tentang firman Tuhan minggu ini. Adik-adik selalu berusaha menjadi hamba Allah yang taat ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kalian yakin kalian selalu dalam kondisi yang baik ya? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Tuhan yang mau sertai ibadah kami Tuhan, dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat mendengarkan cerita ini dengan baik, supaya kami mampu memahami dengan baik apa yang hendak Engkau sampaikan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita mau baca Alkitab adik-adik. Siapkan dulu Alkitabnya. Jika sudah, kita sama-sama buka Alkitabnya dari Yesaya 50, ayat 4-6. Yesaya 50, ayat 4-6. Kalau sudah, yuk kita baca sama-sama. Di bawah judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku.
Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang taat. Apa sih taat itu? Sebelum dijawab, kita mau dengar cerita dulu tentang seorang anak yang bernama Randy. Randy adalah seorang anak laki-laki yang sangat menyukai permen. Kalau lagi di rumah, dia makan permen. Lagi di sekolah, juga makan permen. Lagi main bersama teman-temannya pun, Randy selalu makan permen. Setiap hari, Randy bisa memakan lebih dari 10 bungkus permen. Suatu hari, mamanya Randy melihat Randy makan banyak permen. Lalu, mamanya Randy memarahi Randy, dan Randy pun mengakui kalau setiap hari dia selalu memakan banyak permen. Sejak saat itu, mamanya Randy melarang Randy untuk makan permen lebih dari 2 bungkus dalam 1 hari. Apakah Randy taat mengikuti perkataan mamanya? Randy mengikuti perkataan mamanya. Tapi sayangnya, Randy mengikuti perkataan mamanya hanya jika ada mamanya yang memperhatikan Randy. Ketika tidak ada mamanya, Randy diam-diam selalu makan permen lagi. Di sekolah, di tempat bermain, atau di tempat manapun yang tidak ada mamanya, Randy tetap memakan banyak permen. Beberapa hari kemudian, malam-malam ketika mau tidur, Randy merasakan giginya sangat sakit. Karena giginya sakit, Randy susah tidur dan memanggil mamanya. Mama Randy mengatakan kalau besok Randy tidak usah ke sekolah dulu, karena mereka berdua akan pergi ke dokter gigi. Malam itu, Randy pun berusaha tidur dengan giginya yang sakit. Besoknya, Randy dan mamanya pergi ke dokter gigi untuk periksa. Dokter yang memeriksa Randy mengatakan gigi Randy ada yang berlubang karena sering makan permen. Randy pun akhirnya mengakui kalau dia masih sering memakan permen tanpa sepengetahuan mamanya. Mamanya Randy tidak marah, tapi menasehati Randy dan mengatakan kalau mama melarang Randy memakan banyak permen untuk kebaikan Randy. Dan sekarang ketika sakit gigi, maka Randy lah yang harus merasakan sakitnya karena Randy tidak taat. Nah, adik-adik, tadi adalah contoh cerita ketidaktaatan seorang anak yang bernama Randy. Jadi, dari cerita tadi udah tahu kan kira-kira taat itu seperti apa? Ya, taat itu adalah sikap menunjukkan kepatuhan dan kesetiaan. Pada bacaan Alkitab kita tadi, Nabi Yesaya menunjukkan gambaran tentang hamba Tuhan yang taat. Hamba Tuhan yang taat berarti menunjukkan kepatuhan dan kesetiaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan juga mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat karena kita ini juga adalah hamba Tuhan. Tapi sayangnya, sama seperti cerita Randy tadi, sebagai umat Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sering tidak taat. Misalnya, tidak mau nurut perkataan orang tua, malas mengerjakan PR, bangun kesiangan padahal sudah harus jam sekolah, terus kemudian pada saat IMPA online malah lebih memilih bermain game, dan lainnya. Padahal seharusnya kita kan menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Nah, kira-kira bagaimana sih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Mari kita mulai dengan hal-hal sederhana. Pada saat di rumah, kita taat saat mendengar nasihat orang tua, menuruti keinginan orang tua, membantu pekerjaan rumah, serta rajin berdoa dan membaca firman Tuhan. Kemudian saat di sekolah, kita harus mengikuti peraturan seperti menggunakan seragam yang ditentukan, tidak terlambat, dan mengikuti pelajaran dengan baik. Juga saat di IMPA, adik-adik tekun dalam mengikuti IMPA, taat mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Semua itu jika dilakukan akan membuat kita terbiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Mulai sekarang, mari kita sama-sama membiasakan diri untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Demikian cerita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini Kak Merlis mau mengajak adik-adik untuk bersama-sama kita buka Alkitab kita. Kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa, mohon bimbingan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus, sertai dan berikanlah kami hikmat, sehingga ketika kami bersama-sama membaca dan juga mendengarkan akan firman-Mu, kami dimampukan tidak hanya untuk mengerti, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabda Kristus, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Amin. Adik-adik yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yesaya, pasalnya yang ke-50, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Oke, kakak tunggu siapkan Alkitabnya. Kita buka Yesaya 50, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah? Mari kita membacanya bersama-sama. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai 6. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak mau menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan menyertai kita. Adik-adik yang terkasih, pagi hari ini kakak akan mulai dengan sebuah cerita. Suatu ketika, Paman Artemis akan pergi ke luar negeri. Namun sebelum Paman Artemis pergi, ia datang kepada ketiga keponakannya, yaitu Usagi, Mamoru, dan Ami, dan memberikan mereka masing-masing benih tomat. Pamannya berpesan agar masing-masing menanam dan merawat tanamannya sampai sang paman kembali. Usagi menerima benih tersebut, namun setelahnya ia teringat bahwa ia harus segera online karena udah janjian dengan teman-temannya bermain game. Ia lalu meletakkan benih yang diterima dari pamannya tersebut di dalam laci meja, agar nanti setelah main game akan ia tanam. Namun demikian, setelah main game matanya jadi lelah dan ia merasa ngantuk. Usagi pun tertidur. Esok harinya, ia pun menjadi lupa dengan benih tersebut dan kembali menjalankan rutinitas hariannya. Sampai pada akhirnya ia benar-benar lupa dan tidak menanam benih tersebut. Mamoru juga menerima benih yang sama dan dia merasa senang dan bersemangat. Sepulangnya dari rumah paman, ia langsung menyiapkan segala kebutuhan untuk menanam. Setelah semua bahan siap, ia pun mengikuti petunjuk untuk menanam pohon tomat. Tahap demi tahap ia lakukan sampai akhirnya ia selesai menanam benih tersebut. Keesokan harinya, ia pun menyirami tanaman tersebut. Bahkan benih tersebut pun mulai tumbuh menjadi pohon kecil. Namun setelah beberapa minggu melakukannya, ia pun mulai menjadi malas. Awalnya, ia biasa menyiram setiap pagi, berubah menjadi 3 hari sekali, sampai kemudian ia bahkan tidak menyirami tanamannya lagi. Ami merasa bingung ketika menerima benih tadi. Namun ia segera mencari tahu secara online cara-cara menanam benih tomat dan merawatnya agar tumbuh dengan baik. Ia pelajari baik-baik, kemudian ia juga melakukan tahapan demi tahapan sesuai dengan informasi yang ia temukan. Ia menanamnya di pot
Dan ia juga menggunakan pagar kecil agar dapat tumbuh tanpa khawatir dirusak oleh kucing maupun binatang lain yang lewat. Dengan setia, Ami merawat benih tersebut. Disiram, diletakkan dengan tepat agar mendapat paparan sinar matahari yang cukup. Bahkan ia juga memberi pupuk. Setelah berminggu-minggu melakukannya, ia pun tetap setia merawat tanaman tersebut. Dan dalam beberapa bulan, tanaman tersebut pun sudah mulai berbunga dan berbuah. Paman Artemus pun pulang dari perjalanannya di luar negeri. Setelah selesai melakukan protokol bagi orang-orang yang melakukan perjalanan dari luar negeri, ia mengikuti tes dan dinyatakan sehat. Paman Artemus pun datang ke rumah ketiga keponakannya. Pertama, ia datang ke rumah Usagi dan tidak menemukan adanya tanaman sama sekali. Ketika paman bertanya pada Usagi, ia hanya meminta maaf karena tidak menanam benih tersebut. Ia bahkan lupa di mana dia meletakkan benihnya. Lalu paman Artemis pun datang ke rumah Mamoru. Di pekarangan rumah, ia melihat tanaman yang sudah kering dan terlantar. Pamannya pun bertanya kepada Mamoru. Mamoru menjawab pamannya, "Paman sih kelamaan perginya, aku udah tanam, tapi paman nggak datang-datang juga. Ya udah deh, aku kan juga banyak tugas dari sekolah, belum lagi tugas rekam inilah itulah, jadinya aku kelupaan, terus mati deh tanamannya." Terakhir, sang paman datang ke rumah Ami. Ia melihat pohon tomat yang tumbuh baik, bahkan sudah mulai berbuah di pekarangan rumahnya. Paman Artemis sangat senang melihatnya dan bertanya kepada Ami, "Apakah ini adalah pohon tomat yang tumbuh dari benih yang paman berikan?" Ami pun menceritakan kepada pamannya apa yang ia lakukan selama ini terhadap benih yang ia terima dari pamannya tadi. Bagaimana ia menanam, merawat, sampai pamannya kembali. Pamannya berkata, "Ami, kamu memang adalah anak yang taat dan setia." Paman Artemis pun memberikan oleh-oleh istimewa yang telah ia siapkan bagi keponakannya yang taat dan setia tersebut. Dari cerita tadi, jelas bahwa Ami adalah seorang anak yang taat dan setia. Ada apa sih kok tiba-tiba kita ngomongin taat dan setia? Sebab pembacaan Alkitab kita hari ini juga bicara tentang taat dan setia. Pertama-tama kakak mau cerita dulu siapa itu Yesaya. Jadi kalau kita tahu Yesaya itu adalah salah satu nabi yang ada di Perjanjian Lama. Nah, dia ada dan dia bertugas saat Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan juga Raja Hizkia memimpin Yehuda. Nah, kitab Yesaya sendiri berisi tentang sejarah kehidupan bangsa Yehuda. Dan karena itu dia dibagi menjadi 3 tahapan atau 3 bagian besar. Bagian pertama itu mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 39. Nah, biasa disebut dengan Proto Yesaya. Nah, dari pasal 1 sampai dengan pasal 39 ini menceritakan tentang bagaimana kehidupan umat sebelum mereka masuk ke dalam masa pembuangan. Yaitu umat itu sering banget hidup dalam dosa dan mereka selalu memberontak atau melawan Allah. Nah, pada bagian ini Yesaya sebagai seorang nabi terus-menerus mengingatkan umat, bertobat deh cepat-cepat. Bertobat, kalau enggak nanti penghukuman Allah akan datang. Persoalannya adalah kemudian kita masuk lagi di babak yang kedua, yaitu pasal yang ke-40 sampai dengan pasal yang ke-55.
yang disebut dengan Deutero Yesaya. Nah, umat yang tadi terus-menerus melakukan dosa, terus-menerus melawan kehendak Allah, akhirnya dihukum oleh Allah. Mereka masuk ke dalam masa pembuangan. Nah, dalam masa pembuangan ini pun Nabi Yesaya tidak berhenti. Dia terus-menerus memberikan berita bahwa Allah akan memulihkan, Allah akan membebaskan. Tapi umat Israel ini mesti sungguh-sungguh juga balik atau berpaling dan taat juga setia kepada Allah. Dan nanti pada pasalnya yang ke-55 sampai dengan 66 yang biasa disebut dengan Trito Yesaya, pada bagian itu diceritakan bagaimana kehidupan umat udah mulai kembali lagi ke Yerusalem. Lalu Nabi Yesaya juga pada bagian-bagian ini memberitakan kembali janji-janji Allah untuk umat setelah kehidupan mereka dibebaskan dari masa pembuangan. Nah, pembacaan kita pada hari ini itu berada pada bagian Deutero Yesaya, yaitu di mana umat lagi merasakan susah, menderita banget gitu ya. Bagaimana merasakan penghukuman Allah. Allah mengizinkan umat untuk dihukum atas kesalahan-kesalahan, juga pelanggaran-pelanggaran dan sikap melawan Allah yang mereka terima. Mereka diizinkan mengalami pembuangan di Babel. Dalam masa-masa seperti ini, umat kemudian merasa bahwa di mana ya Allah? Mereka merasa kok kayaknya saya penuh dengan penderitaan hidupnya. Seolah-olah Allah itu tidak peduli. Padahal pada saat itu justru Allah sedang memperlihatkan bagaimana Dia sangat mengasihi umatnya. Allah ingin umatnya menjadi taat dan setia. Disinilah peran Nabi Yesaya menyampaikan kepada umat Allah tersebut mengenai apa saja yang harus mereka lakukan ketika mereka mau sungguh-sungguh dibebaskan, yaitu bertobat. Dan sikap bertobat yang ditekankan khususnya pada pembacaan kita pada hari ini, yaitu tentang menjadi umat Tuhan yang taat dan setia. Taat dan setia dalam hal apa? Tentu saja kepada perintah Allah. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai anak Tuhan, sikap taat kita tumbuhkan dari hari ke hari. Taat itu dimulai ketika kita mau mendengar apa yang disampaikan oleh orang lain. Kalau dalam keluarga, kita mendengar orang tua kita mendengar nasihat dari orang-orang yang lebih tua daripada kita. Mereka memberikan nasihat atau memberikan perintah dengan tujuan yang baik kepada adik-adik sekalian. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Ternyata ketaatan juga disertai dengan sikap yang setia loh. Jadi sebagai anak Tuhan, kita menjadi taat dan kita setia dalam ketaatan tadi. Tentu saja jadi anak yang taat, kita akan menghadapi berbagai tantangan ya. Kalau dalam cerita tadi, kita contoh saja Usagi. Usagi kalau dia taat terhadap paman Artemis, bisa jadi teman-temannya tidak suka lagi dengan dia. Karena mereka sudah janjikan mau main game bareng-bareng secara online. Mungkin saja ketika adik-adik menunjukkan sikap taat terhadap orang tua, terhadap keluarga, bisa jadi ada orang-orang yang menjadi tidak suka. Dan dalam pembacaan kita pada pagi hari ini juga disampaikan, namun demikian tidak perlu takut. Karena Tuhan selalu menyertai dan memampukan adik-adik untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia.
Lalu bagaimana kalau kita taat saja? Bagus, bagus banget. Sikap taat memang Tuhan inginkan dari anak-anaknya. Tapi kita sertai juga dengan kesetiaan. Jadi adik-adik sudah taat nih, sudah mau mendengarkan, sudah mau melakukan. Setialah dalam apa yang adik-adik lakukan. Kita bisa belajar dari kisahnya Paman Artemis dan Mamoru, agar kiranya kita juga bisa menjadi anak yang taat, kita mau melakukan dan setia, supaya kita jadi kayak Ami tadi ya, menghasilkan tomat yang baik. Dan tidak hanya itu saja, bahkan pamannya juga memberikan hadiah kepadanya. Sekarang ini adik-adik semua kan lagi sekolah secara virtual ya. Kemungkinan memang ada juga yang sekolah secara tatap muka. Cuma gini, kakak mau tanya deh, siapa di sini yang kalau misalkan sekolahnya virtual, terus bangunnya siang, terlambat, jadi buru-buru. Bahkan karena saking buru-burunya, yang dipakai cuman kemejanya doang, bawahannya mungkin masih celana main di rumah. Ayo, siapa? Nah, kalau kita menjadi anak yang taat dan setia, kita tentunya akan tetap setia bangun pagi, mempersiapkan pelajaran dan juga tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Bukan terburu-buru kalau sudah mau dekat waktunya, bangunnya kesiangan. Kakak yakin dan percaya Tuhan akan memampukan adik-adik untuk menjadi anak yang taat dan setia. Itulah anak-anak Kristus. Tuhan memampukan dan memberkati adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu. Halo adik-adik, sekarang saatnya kita untuk beraktivitas. Nah, untuk aktivitas pada minggu ini, Kak Tasa mau mengajak adik-adik untuk membantu teman kalian menemukan jalan tindakan yang taat. Nah, caranya adik-adik tinggal menunjuk mana jalan menuju tindakan yang taat. Selama adik-adik beraktivitas, Kak Tasa mau minta bantuan kepada papa dan mama adik-adik untuk merekam atau memotret adik-adik selama beraktivitas. Kira-kira mana saja ya jalan menuju tindakan yang taat? Yuk kita tunjuk bersama. Nah, itulah adik-adik jalan menuju tindakan yang taat. Allah mau kita menjadi hamba yang taat. Mari kita mulai taat dengan mendengarkan nasihat orang tua dan selalu mendengar serta melakukan firman Tuhan. Dan juga tekun mengikuti IHMPA. Ketekunan untuk melakukan hal-hal di atas akan membantu kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang taat. Demikian aktivitas hari ini. Halo adik-adik, sekarang kita membuat aktivitas. Aktivitas kita pada minggu ini, kita membuat list sikap taat. Seperti ini ya adik-adik. Nah, sebelum kita mulai, kita siapin dulu ya alat dan bahannya. Yang kita gunakan ada gunting, spidol, pulpen, atau adik-adik yang punya pen warna juga boleh dipakai, penggaris, satu kertas Concord, atau adik-adik yang punya kertas HVS juga boleh dipakai, dan alat pembentuk bulat. Nah, di sini Kak Cia menggunakan piring. Kalau adik-adik punya jangka juga boleh dipakai. Yuk, kita mulai.
kalau sudah, yuk kita gunting. Nah adik-adik, kalau sudah berbentuk bulat seperti ini, kita buat garis pembatas ya, sehingga membentuk 6 bagian. Nah adik-adik seperti ini ya. Nah kalau sudah, yuk kita tulis judulnya. Judulnya di tengah-tengah. Adik-adik boleh posisinya seperti ini atau begini juga tidak apa-apa. Judulnya itu adalah sikap taat. Kalau sudah judulnya, pada 6 bagian ini kita tulis hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Misalkan di sini hari Senin, Selasa, Rabu, hingga seterusnya. Nah, kalau sudah, nanti adik-adik setiap harinya menulis sikap taat yang adik-adik lakukan. Misalkan di hari Senin, adik-adik bangun jam 6 pagi untuk sekolah. Jadi adik-adik tulis bangun jam 6 pagi. Nah, setelah bangun jam 6 pagi, adik-adik masuk sekolah jam 7 pagi. Nah, setelah itu mungkin adik-adik pada hari Senin itu membantu mama untuk menyiram tanaman. Nah, adik-adik juga boleh menulis di poin yang ketiga, menyiram tanaman. Nah, kalau sudah, adik-adik harus menulisnya setiap hari ya, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, kalau sudah terisi, hasilnya akan seperti ini ya. Nah, nanti adik-adik boleh foto dan nanti kirim ke kakak layannya ya. Nah, adik-adik, sekian dari aktivitas hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah! Hai adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk kita berdoa syafaat. Untuk itu,
Mari kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan bagi kami mendengarkan cerita firman Tuhan tadi. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dapat kami mengerti dan mampu untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan saat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan mau memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta pemimpin negara kami lainnya, hingga sampai pada tingkat yang terendah. Tuhan, berikanlah kebijaksanaan dan kesabaran serta semangat bagi para pemimpin di negara kami ini, agar dapat memimpin negara ini menjadi bangsa dan negara yang selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Perlengkapi keamanan negara kami ini ya Tuhan, pakailah segenap TNI, Polri di negara ini untuk mampu menjaga pertahanan dan keamanan negara. Berkati perekonomian negara kami Tuhan, dan berikanlah bangsa dan negara kami kerukunan, kesejahteraan juga kedamaian. Kiranya apapun yang terjadi pada negara kami percaya bahwa Tuhan akan selalu ada dan ikut campur tangan menyertai bahkan melindungi kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan yang ada di sekitar kami, terkhususnya gereja kami GPIB Pelita Jakarta. Kiranya Tuhan yang memberkati Ibu dan Bapak Pendeta, Ibu dan Bapak Penatua, diaken, kakak pelayan, dan semua jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati agar kami dapat terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita dan semangat. Tuhan berkati setiap ibadah yang kami lakukan, baik secara langsung di gereja ataupun secara online. Walaupun kami masih harus beribadah di rumah masing-masing, Tuhan berkati agar kami tidak malas dalam beribadah, melainkan kami semakin semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang-orang yang tidak mampu yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati mereka, memberikan mereka rezeki, makanan, minuman yang secukupnya, dan berikanlah mereka tempat tinggal yang layak. Tuhan berkati mereka, berikan mereka juga kesehatan yang prima ya Tuhan. Ajarlah kami juga untuk mau peduli dan sedia untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Berdoa juga untuk sekolah kami ya Tuhan. Walaupun sekarang ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersekolah secara online dari rumah, kiranya Tuhan yang boleh berkati Bapak dan Ibu guru agar tetap dapat mengajar dan membimbing kami untuk belajar dengan baik. Berikan kami kemauan, kemampuan, dan semangat untuk belajar, dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami mengerti dan menjadikan kami anak-anak yang pintar. Berkati Bapak, Ibu guru, serta teman-teman kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan sukacita selalu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Mama, Papa, Kakak, adik, oma, opa, om, tante, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang mau memberkati mereka, memberikan mereka sukacita, kesehatan, serta rezeki yang berlimpah. Tuhan berkati agar keluarga kami tetap selalu bersyukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Kami teringat juga untuk teman-teman atau saudara kami yang sedang sakit dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang boleh berkati dokter, suster yang merawat mereka, dan obat-obatan yang mereka minum.
agar dapat membawa kesembuhan bagi teman-teman dan saudara kami. Tuhan, saat ini dunia, terkhususnya negara kami Indonesia, sedang diserang wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan, kami mohon, bantu setiap orang yang terkena penyakit COVID-19, berikan mereka semangat, sukacita, dan kekuatan, agar mereka dapat melewati setiap proses penyembuhannya dengan baik. Berkati tim medis yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para pasien COVID-19. Berikan mereka juga hati yang tulus, mau berjuang dan juga kesehatan, keselamatan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya dan sakit penyakit. Kiranya Tuhan juga yang boleh pulihkan dunia ini dari wabah tersebut, agar kami juga dapat kembali beraktivitas secara normal. Tuhan, inilah segenap doa syukur dan syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengarkan dan akan menjawab setiap doa dan permohonan kami ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Doa yang tidak sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan adik-adik ke dalam amplop. Dan jangan lupa tuliskan tanggal hari ini ya. Kalau sudah, kita angkat tangan kita dan bersama-sama kita katakan, apa yang ku bawa ini adalah persembahan untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Nah adik-adik, kita telah memberikan persembahan. Sekarang mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, hari ini adik-adik telah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan itu supaya dapat bermanfaat untuk pelayanan umat gereja. Adik-adik, Tuhan Yesus berkatilah. Semoga persembahan yang diberikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah hampir tiba di penghujung ibadah. Tapi sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, Kang Gita mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Senang Jadi Anak Tuhan.
adik-adik, sekarang kita telah di penghujung ibadah. Hari ini, sekarang kita akan berdoa penutup. Seperti biasa adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini adik-adik telah melakukan ibadah impa pagi. Semoga apa yang diajarkan oleh kakak-kakak layan dapat bermanfaat untuk adik-adik, untuk kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, berkati pula adik-adik di rumah, berikan kesehatan selalu adik-adik. Semoga tetap semangat dan tetap sehat. Dan berkati pula kakak-kakak layan yang telah mengajar. Semoga kakak-kakak layan juga selalu sehat, selalu semangat dalam mengajarkan ajaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu, amin. Demikian impa pada hari ini. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan. Dah.